Kelihatan? Ya, kita config ya. Seperti biasa, tapi di sini kita akan combine antara access point dengan mikrotiknya. Tahap awal itu sama, kita aktifkan dulu, yaitu mode station ya. Terus kita scan, start, misalnya connect dengan SSID-nya Ali. Nanti kalian boleh gunain lab COE atau yang TKJ ya. Connect, apply, oke. Setelah itu dikasih apa? Security profile ya. Security profile-nya ini ISP biar nggak bingung. Dynamic key, centang, TKIP, passwordnya internet. Nah, apply oke. Setelah itu kita koneksikan ya, yaitu wireless, security profile-nya ISP. Apply oke. Pastikan statusnya sudah running. Oke, bisa saya config dengan Celi? Oh, jangan. Oke, yaudah. Kita panggil dengan IP DHCP client. Setelah itu tanda plus, yaitu tepat, yaitu ulan 1 kan. Apply oke. Pastikan statusnya sudah bound dan ada IP. Nah, setelah itu kita tambahkan nih IP-nya. IP address yang tujuan awalnya misalnya ke LAN 2 itu 192.168.10.1/29 deh. 29. Terus ini saya gunakan ether 2, apply oke. Ya, terus tanda plus lagi, ini kita kasih 192.168.200.1/26 misalnya. Tujuannya adalah ether 3, apply oke. Oke, sampai situ. Sebelumnya kita tes dulu deh. Ping dulu google.com, sudah ada belum? Nah, udah ada ya internetnya. Maka saya buat IP DHCP server. Tujuannya kemana nih kita buat DHCP server? Yaitu ether 2. Next. Ini boleh di next terus selesai. Setelah itu untuk yang ether 3 nanti kita bukanya. Nanti boleh nanti kita buka atau mau langsung aja? Kita aktifin dulu ya. Firewallnya aktifin dulu. IP firewall NAT tanda plus. Nih actionnya aja dirubah jadi masquerade. Apply oke. Nih kita kasih tanda. Ini not all. Artinya untuk izin semua ya. Nih ya. Setelah itu kita coba cek di kliennya dulu yang ini IP config. Nah, ini dapat ya IP-nya. Kok 120 dari mana nih? Oh, masih ada WLAN. Wifi-nya masih connect. Disconnect. IP config. IP config/renew. Nah, ini udah dapat ya IP-nya. Coba kita ping detik.com misalnya. Oke, artinya sudah terkoneksi ya. Kalau di LAN atau interface 2 sudah beres, maka kita akan berpindah ke ether 3 yang mana nanti tujuannya untuk si access point ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja IP hotspot ya, IP hotspot. Terus diklik hotspot setup. Ini dipilihnya adalah ether 3. Next. DNS-nya boleh kosong. Terus DNS name-nya misalnya TKJ2
.wifi.id atau mungkin .net boleh ya. Untuk usernya boleh kita tambahkan misalnya tkj 123. Next. Nah ini kan baru satu user ya. Gimana kalau kita tambahin jadi 2 user? Nih, klik di menu user. Nih ya, user. Tanda plus. Ini nanti dipilih hotspot 1. Kenapa hotspot 1? Karena di sini servernya adalah hotspot 1 ya. Ini tanda plus, di sini pilih hotspot 1, di sini ganti misalnya Agung. Passwordnya 123. Terus profile ya, ini biarin aja default, apply, oke. Mau nambahin yang lain lagi, misalnya tinggal tanda plus lagi, terus ini pilih hotspot 1. Jadi nanti si Mikrotik ini kalau kita buat beberapa hotspot bisa. Jadi profile hotspotnya itu tadi kan Ether 3, kita manfaatin lagi Ether 4, Ether 5 itu boleh. Nanti ini akan beda-beda. Oke, terus ini saya buat misalnya Roy misalnya. Passwordnya 123, nggak ada masalah, apply, oke. Udah selesai sampai situ dulu dia. Maka sekarang kita coba nih setting si access point-nya. Setting access point-nya masih ingat gak? Waduh, enggak. Dengan polosnya tidak, gitu kan? Nah, settingannya itu bisa aja kalian lepas dulu yang kabelannya, kan Mikrotik nggak berubah settingannya walaupun dicabut kan. Nah tinggal ini aja nih, kalian pasang di mana, ini bebas mau 1 sampai 4 bebas, tapi nanti kalau sudah selesai di setting maka di yang biru. Oke, ini saya masukkan dulu nih di sini nih. Terus Pak, kalau misalnya tidak muncul IP-nya, sorry, kita cek dulu. Biasanya dia harus muncul IP-nya. cmd ip config /renew. Kita lihat IP berapakah dia dapatnya. Apakah ini sudah disetting atau belum? Nah, untuk defaultnya nanti kalian bisa baca di belakang ya. Oh, belakangnya sini nih biasanya ada nih. Nah, atau dengan panggil nih IP ini di mana? Di Chrome atau browser lainnya boleh. Google 192.168.0.1 tadi ya gateway-nya. Nah, dia login. Oke. Terus biasanya username-nya itu admin. Username, passwordnya admin. Admin misalnya, admin. Nah, ini nanti tampilannya ya. Pak, gimana kalau lupa? Access point itu paling gampang untuk resetnya. Tinggal kamu nanti tekan tombol yang di sini. Kalau Mikrotik kan kalau mau reset yang kecil ya. Kalau yang kayak gini modelnya kita harus pakai jarum atau yang lain. Kalau access point dia ada tombol reset nih yang hitam. Ini nanti tinggal ditekan beberapa detik sampai lampu depan ini kedip-kedip. Udah selesai resetnya. Maka nanti IP defaultnya itu sama dengan yang di belakang. Username sama passwordnya juga. Oke. Kita lihat dulu ini sudah ada settingan apa belum. Kita lihat fokus ke network. Nah, ini kita ganti jangan dinamik tapi statik. Statik ya. Atau mau didetect? Enggak usah lah, statik aja lah. Kita coba berapa tadi kira-kira networknya yang ada di Mikrotik yang Ether 3. 192.168.200. Nah, ini bebas. Kita ngasih dulu IP, terus subnetnya itu 255 kan ya? 255.0. Gateway-nya berapa tadi? Berapa? 200.1. Ya kan? Kan kalau kita menggunakan 1/,
24, artinya nanti yang jadi gateway itu adalah angka 1. Kalau kamu nanti buat 10/24, artinya yang bakalan jadi gateway itu adalah 10. Kalau kamu buat 20/24, dia bakalan jadi gateway-nya 20 itu. Sama nanti kalau bermainnya perangkatnya Cisco. Sama, kalau Cisco kan beda lagi. IP address, masukin address 192.168.100.1 misalnya. Terus nanti subnetnya kan ditulis tuh 255.255.255.0 gitu kan. Nah, kalau dia 1 di tadi setelah 100 maka nanti gateway-nya 1. Kalau dia nanti ada misalnya diganti angka 10 maka gateway-nya 10 gitu. Oke, setelah itu kita save. Oh, DNS wajib, tambahin aja DNS-nya 88 deh. Atau pakai si ini juga boleh. Gateway dikembalikan lagi ke sini boleh. Apply. Oke, save ya. Setelah di save, kita coba dulu. Ini udah di save. Kita pindah lagi ke menu wireless. Nah, di wireless nih tinggal kamu ganti misalnya 12 TKJ 2. Oke. Passwordnya enggak usah. Kenapa enggak usah? Kenapa enggak usah? Kenapa nih kira-kira tidak usah password? Karena tadi kita menggunakan username dan password, ada login pack-nya, ya kan? Nah, makanya di sini nggak usah, non aja. Setelah itu save. Maka kalau kita cek di sini harusnya sudah ada 12 TKJ 2. Coba kita cek dulu. Ini masih COE ya. DHCP coba kita cek wireless 12 TKJ 2. Oke, save. Tak ada, tak. Lama banget munculnya. Oh, nggak ada. Coba kita cek dulu quitnya ini. Quick setup, next. Setelah itu, oh ini belum diganti. Ini ganti dulu ya. Jadi access point ya. Access point, next. Setelah itu ini ganti jadi 12 TKJ 2. Passwordnya nggak usah, disable. Next. Terus smart IP, boleh kalian gunakan smart IP, boleh static IP, tapi direkomendasikan static IP aja ya, biar kita tahu ketika nanti si access point-nya banyak, misalnya ada 10 atau 20, kita bisa nge-remote-nya dia si access point-nya langsung tanpa harus ke lapangannya. Misalnya nih, dari router kita sambungkan misalnya ke access point. Routernya ada di lab TKJ, access point-nya ada di TKR. Kan gak enak banget gitu loh. Ke TKR dulu ngambil. Iya kalau 1. Kalau ada 20. Ya kan? Arti kamu 20 kali. Tapi kalau kamu sudah tahu alamatnya yang kamu masukkan di sini, kalau misalnya dicatat, arti kamu tinggal manggil aja. Oh, sekian IP-nya. Tinggal cabut kabel yang ada di routernya, masukin ke PC kan? Atau laptop yang untuk config. Kita udah bisa nge-remote walaupun dia ada di sana. Oke ya. Gitu. Ini saya buat 200.10 aja. Kita save. Terus ini access point, oke, finish. Nah, tunggu dulu nih proses ini. Error dalam IP not 1. Coba, ada apa masalahnya?
Apa dia nunggu ya IP-nya? Coba kita kasih ke LAN. Nanti dynamic routing connect-nya ke LAN ya. Ke WAN. Kalau di access point nanti portnya itu warnanya biru. Oke? Kita tunggu dulu. Nah, semoga sudah ada harusnya. TP link. Ini belum selesai. Memang nungguin ini nih yang agak lama. Coba dicek di handphonenya apakah sudah ada 12 TKJ belum? Tadi kan kita buat apa namanya? TKJ apa 12 tadi ya? TKJ 2.wifi.net. Coba. Tadi sih udah tampil. Ini lama banget nungguin. Refresh dulu, refresh. Nah, dia udah minta login. Belum ada juga 12 TKJ-nya. Ini masih TP-Link sih. TP-Link ya belum berubah. Masih TP-Link ya? Kita ubah dulu. Masuk lagi. Nih dilepas dulu. ipconfig/renew. Kalau tadi networknya kita ubah 10, arti ini dipanggilnya 192.168.200.10 ya. Atau bisa 200.1 langsung boleh. Oh, ini tidak tampil IP-nya. ipconfig, coba kita lihat IP-nya. Oh, masih 0.1. Kita cek lagi ya, admin. Di sini boleh pakai quick setup, boleh. Next. Ini ubah jadi access point, next. Nah, ini ganti 12 TKJ 2. Ini disable. Ini next aja. Lama next ya. Terus static IP kita coba dengan di sini adalah 200.10 misalnya. Kita lihat mau nggak finish. Kalau masih gagal static IP tadi boleh aja sementara kita pakai DHCP, itu nggak ada masalah. Yang penting bagaimana caranya dari routing bisa redirect ke access point. Tapi jeleknya itu nanti ketika access point kamu banyak, susah taunya di gedung sana berapa ya IP-nya, saya mau nge-remote gitu. Gedung sana berapa IP-nya, saya mau nge-remote. Ya tadi kalau kita nggak tahu ujung-ujungnya apa, kita harus ke lapangan. Misalnya di bengkel satu kamu ambil baru di setting. Misalnya di pos satu kamu ambil baru di setting. Jadi capek kan. Tapi kalau udah kita manage dari awal, IP 200.10 itu ada di bengkel, IP 200.11 itu ada di pos sapam,
IP 211 misalnya itu ada di lapangan, enak config-nya. Kamu cukup di ruangan ini kontrol semua. Tapi kalau tidak, ya udah jalan. Iya kalau rendah. Bagaimana kalau manjat? Itu loh ya. Nanti pertimbangannya seperti itu. Oke, ini udah saya ubah tadi, itu 192 jadi 200 kan ya? 210. Jadi kalau udah berubah gini, dia nggak mau lagi aksesnya itu melalui 192.168.0.1. Tapi dia nanti bisanya itu kita akses itu melalui 192.168.200.10 ya. Dia nanti nggak mau. Kita coba titik 200.10. Nah, dia baru mau ya. Jadi nanti jangan panik. Pak, tadi awalnya saya config-nya 0.1 mau, tapi saya kasih IP tadi nggak mau lagi. Ya iyalah, orang kamu udah rubah IP-nya. Maka nanti digunain lah ini ya. Kalau yang nggak kelihatan nih, kan awalnya tadi nih ya 192 kan. Oh, 192.168.0.1, tapi karena sudah kita ganti tadi, jadilah dia 192.168.200.10. Jelas sampai sini dulu. Nah, sekarang coba kamu cek sudah ada belum SSID yang namanya 12TKJ2. Udah. Nah, ini kan udah selesai nih kita config ya. Udah selesai kita config kan? Nanti ini si kabel yang biru hubungkan ke Ether 3 di sini nih, nanti ceritanya begini. Nih dihubungkan nih. Dah. Oke? Nanti kalau dia sudah terhubung sesuai settingannya, ini udah nggak ada yang merah nih. Hijau. Oke? Nah, sekarang coba connect satu orang. Berhasil nggak? Ini umpamanya, Pak, kok dekat-dekatan? Ya iya, ini cuma praktek, tapi di lapangannya nanti beda. Router kamu di sini, kabelnya mungkin sampai ke bengkel, itu is okay kalau masih satu wilayah. Ya? Bisa? Udah bisa login? Oh, di sini aja deh kita cek. Biar semuanya ngelihat. Di sini kita coba cek 12TKJ2 kan? Saya connect. Maka dia otomatis kan kebuka halaman login kan. Nih, tadi saya buat usernya ada Agung, ada TKJ kan. Misalnya saya gunain TKJ terus 1 2 3. Nih connect. Nah, kalau sudah seperti ini udah nih. Udah bisa nih Gmail misalnya. Tuh, udah ada internet ya. Bisa. Ini baru sedikit nih, belum ngeblokir. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, maka saya akan config lagi MikroTik-nya. Atau langsung aja saya bisa setting di sini. Saya akan buka. Oh ya, jangan lupa di access point, tolong jangan dikasih password ya. Nanti saya repot habis kalian praktek, yang lain praktek, Pak passwordnya lupa gitu lagi. Nanti ngereset mulu. Oke, kita lanjut setting. Nih, masuk lagi ke MikroTik-nya. Saya zoom. Nah, sekarang kita lanjut kemana? Apa dulu nih? IP protokol dulu apa web proxy dulu? Protokol dulu. Benar. Kok ikut saya sih? Oke, kalau kalian browsing sebenarnya saya tampilin dulu. Banyak yang sudah nyiapin itu. Kita lihat. Google. Blokir. Nih, blokir semua dengan MikroTik. Nih. Nanti itu cuma kalian nambahin 2 firewall sebenarnya. Pertama, ini firewall pertama itu khusus diblokir.
artinya nggak diizinkan di layar 7 kan. Oke, ini di layar 7-nya ini apa ya disebut ya? Rejectnya, yaitu semua yang diblokir itu dengan simbol ini aja. Ini nih. Kelihatan? Nih. Cuma model ini artinya semua diblokir gitu. Terus nanti di sini dimasukkan apply. Ini satu sesi, ini untuk yang diblokir. Terus nanti kita buat yang kedua. Apa-apa aja yang bisa diakses. Dengan perintahnya ini tinggal ganti isinya ini sesuai petunjuk saya tadi. Ya. Apa tadi yang bisa dibuka? YouTube sama Google. Jadi nanti kalian tidak perlu pakai extensionnya. Langsung aja namanya apa? YouTube, tanda pembatas ini, dan Google. Setelah itu apalagi nih? Nah, di filter kita tinggal mainkan di filter rule-nya. Kita buat forward, oke, chain, src nanti kita ganti apa nih? Network aja, network ID. Berapa networknya? 192.168 titik. Berapa untuk IP firewall? Berapa? Itu tujuannya kemana nih? Yang kita blokir itu tujuannya kemana? Access point. Oke, access point. Tadi access point networknya berapa? Nah, arti yang 200 itu yang kita blokir, yaitu 200.0/24. Jelas? Nah, terus ini nanti diubah TCP, oke. Ini satu. Terus kita pilih di advance-nya, yaitu nanti kita buka dulu ini yang diboleh akses, ya kan? Pilihannya open access. Terus yang kedua action-nya adalah exit. Kelihatan ya? Agak buram-buram dikit lah. Terus nanti yang kedua juga kita buat lagi nih. Jadi tadi kan 2 layar 7-nya, 2 filter rule-nya. Yang kedua nanti kita buat adalah satu, tetap ini sama-sama gunakan network yang tadi ya. Setelah itu di bawahnya itu TCP, nanti ini tinggal dipilih yang di blok, actionnya adalah drop. Ini gambarannya, nanti bisa dibaca-baca. Oke, kita coba eksekusi ya. Ini di zoom dulu, zoom. Tinggal buka IP firewall, ya kan ya? Layar 7, tanda plus. Mau blok dulu, blok site. Apa yang diblok? Nah, ini tadi extensionnya, masukkan ini. Tinggal masukkan ini aja. Nih, rejectnya. Oke, kita masukkan di sini. Apply. Oke, ini yang diblok. Terus akses. Aksesnya dengan perintah yang sama. Oh, nih. Sama aja sih sebenarnya, cuma dipisah aja nih. Nih kan. Copy misalnya. Kurang enak apa lagi kan, udah ada caranya semua. Paste. Nih tinggal ganti nih isinya. Ganti apa? Google dan YouTube. Nah, nanti cuma ada 2 nih. Apply, oke. Nanti ada 2 kan? Dah? Bisa ngikutin sampai sini? Oke. Setelah itu kita buka filter rule, kita klik tanda plus. Ini chainnya apa? Forward. Oke, set addressnya 192.168.0/24. Protokolnya apa? TCP ya, TCP. Terus apalagi nih? Advance. Nih kita pilih apa dulu? Blok apa akses dulu? Blok apa akses dulu? Ya, kita klik yang akses dulu. Ya kan, akses dulu kan tadi nih. Kalau dia salah kita omelin.
Salah nih tutorialnya gitu, coba. Oh nih kita lihat atasnya. Nih dia pilih apa nih? Open kan? Nih open. Oke, nanti kita buka dulu akses. Karena namanya kita buat akses, kalau dia kan block site. Terus actionnya apa? Exit. Jangan pakai Bekasi banget ya. Exit aja. Apply oke. Terus nih kita kasih tanda. Akses web site. Nah, tinggal klik aja nih yang notif kuning. Oke, setelah itu kalau nggak mau capek gini caranya. Ini kamu double klik, copy. Dah, tinggal nanti apply dulu. Oke. Artinya ada 2 kan? Di bawah nih. Yang bawah ini saya ubah. Jadi advance-nya adalah block, action-nya drop. Apply oke. Begitu caranya. Jadi saya nggak setting network itu tadi lagi. Oke, tinggal kita ganti nih tulisannya. Tulisannya arti ini block kan? Block website. Apply oke. Kita coba, karena tadi kita menggunakan wireless, maka testingnya di wireless dulu juga kan? Cabut dulu, cabut. Kita coba nih. Oke, ini TKJ, tapi saya buang dulu history misalnya. Saya akan akses YouTube. Klik. Bisa ya? Tapi saya mau akses Gmail. Nah, dia nggak jalan. Saya mau akses Facebook aja nih, nggak usah kita buat .com-nya deh. Facebook bisa karena dia dibantu Google kan. Tapi ketika saya klik, dia keblokir. Ini nggak bisa. Udah diklik nih. Misalnya kalau mau jelas open tuh, nggak bakal mau kebuka. Misalnya Instagram misalnya kan. Jadi semuanya selain daripada Google dan YouTube semuanya diblokir. Dah. Jangankan itu, saya buka WhatsApp pun ini nggak bisa kebuka. Kalau kalian menggunakan handphone, coba gunain handphonenya. Biasanya gunain Agung 123 tadi passwordnya. Coba 1 orang. Terus kamu coba gunain WhatsApp, itu keblokir. Walaupun aplikasi pun keblokir. Coba siapa yang mau coba? Coba Dis. Coba ping siapa kayak gitu tes WA. Atau enggak kamu WA ke saya enggak nyampe, keblokir semua. Ya kan? Nanti kalau misal nanti, Pak, ini tujuannya kemana? Ini dulu saya gunain di salah satu kantor yang akses yang cuma Peduli Lindungi, tahu? Nah itu saya scan. Bagaimana caranya ketika ada tamu, ketika mau scan itu, tapi dia nggak ada punya kotak. Nah maka saya kasihlah izinnya hanya bisa akses Peduli Lindungi, tapi WhatsApp semua keblokir. Nah itu caranya nanti. Itu bisa diimplementasikan. Terus juga di kantor siapa ya kemarin namanya? PT GIC namanya, GIC. Nah tetap sama saya config hal yang sama. Pakai berapa? Mikrotiknya 941. Lebih kecil daripada bahan kalian praktek. Gitu. Oke ya, bisa? Berhasil kan? Tapi ini nggak berpengaruh kalau saya gunain LAN. Karena tadi networknya udah kita batasin kan? Gitu loh. Oke? Kita lanjut. Kalau misalnya saya pasang LAN, di LAN apakah aman atau tidak? Ini disconnect dulu.
ipconfig renew. Jadi nanti kalau kalian iseng misalnya ngasih hotspot biar nggak nego-nego ngapain, gunain aja nih. Dia cuma bisa terbatas, cuma bisa YouTube atau misalnya cuma sosmed, atau mungkin di rumah bisa digunain untuk melindungi adik-adik kalian dari game-game yang bahaya, situs-situs yang bahaya bisa. Nggak punya adik, sedih amat. Lalu saya kebalik. Kita lanjut setting apa? Web proxy. Settingnya mah gampang-gampang banget sebenarnya. Dah, kita coba. Oh ya, tadi belum kita tes ya. Kalau dia gunain kabel, bisa nggak aksesnya Gmail segala macam kan? Gmail. Nah ini misalnya. Bisa ya? Oke, bisa, aman. Oke, kalau sudah aman, nanti kita lanjut ke web proxy. Web proxy nggak perlu saya jelasin lah ya. Bisa kan config-nya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.